Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, untuk itu mari kita mulai dengan diawali kita tawasul, mohon kepada Allah lewat pengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin kita diberikan pemahaman. Bi barakati umil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah rahimakumullah, al-wadifatu saniyatu, tugas kedua. Ini merupakan kelanjutan daripada pengkajian kita di bulan yang lalu dan tahun yang lalu. Di mana di bulan yang lalu pada malam yang sama, artinya malam Ahad ini, dibahas di dalam bab kelima tentang adab seorang muta'alim, seorang pelajar, dan sekaligus adab seorang mu'alim, seorang guru. Di mana seorang muta'alim, seorang pelajar, saat belajarnya memiliki tugas yang kurang lebih ada 10 tugas yang harus dilakukan oleh seorang muta'alim, oleh seorang pelajar, oleh seorang santri. Yang pertama alhamdulillah telah selesai dibahas, yang disebut dengan wadifatul ula. Tugas yang pertama dari seorang muta'alim, dari seorang pelajar, yaitu takdimu toharatun nafsi. Terlebih harus mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Dari apa? Anroda ilil ahlaki wa madmumil awsofi. Dari ahlak-ahlak yang tercela dan sekaligus sifat-sifat yang tercela. Jadi Hujatul Imam Ghazali di dalam bab kelima ini menjelaskan bahwa tugas pertama seorang muta'alim, seorang santri, seorang pelajar, terlebih dahulu sebelum ngaji harus membersihkan jiwanya, mengosongkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang jelek dan sifat-sifat yang tercela. Ini tidak hanya sekedar ungkapan yang tidak ada dasarnya. Yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini berdasarkan sebuah hadis di mana baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan, Bunyaddin ala nadhofah. Dibangun agama Islam ini berdasarkan nadhofah, berdasarkan kebersihan, berdasarkan kesucian. Sehingga manakala seseorang untuk mendapatkan ilmu, mengharapkan satu pengetahuan, dimudahkan dalam belajar, itu modal utamanya bersihkan dulu hatinya. Bersihkan dulu hatinya. Itu yang pertama. Sehingga dilanjutkan dengan wadifah yang kedua atau tugas yang kedua dari seorang muta'alim, dari seorang pelajar. Apa katanya? Ayu qallila ala iqahu minal istighali bid dunya wa yab'uda anil ahli wal waton. Tugas kedua seorang muta'alim, seorang pelajar harus menyedikitkan hubungan-hubungannya anil istighali bid dunya,
yang ada kaitannya dengan kesibukan dalam urusan dunia. Dalam dalam arti seorang pelajar itu harus mampu melepas jiwanya, hatinya dari kesibukan-kesibukan dalam urusan dunia. Jangan ada di dalam hati seorang pelajar repot dengan urusan dunia. Dengan kata harus fokus dengan apa yang ditujunya. Jangan dicampuri dengan urusan-urusan yang lain. Bahkan wayu ba'adu anil ahli wal waton. Kalau pengen berhasil, kata Imam Ghazali, seorang pelajar, seorang santri harus menjauh dari keluarga dan tanah airnya. Harus menjauh dari keluarga dan tanah airnya. Makanya di kita alhamdulillah ada istilah pesantren. Di mana di situ kumpul dari pendatang-pendatang dari setiap daerah-daerah, bahkan yang jauh-jauh. Memang itu disyaratkan harus seperti itu. Sebab kalau belajar di rumah semaksimal pun tidak akan tidak akan maksimal gitu. Segiat apapun, sesibuk apapun yang namanya belajar di rumah tidak akan maksimal. Maka konsep dalam tasawuf khususnya yang disodorkan oleh Imam Ghazali ini, yang diajarkan oleh Imam Ghazali, wayab muda anil ahli. Seorang muta'alim, seorang pelajar harus menjauh dari keluarganya. Sebab tidak akan fokus di rumah. Pasti akan ada gangguan. Orang tua minta dibantuin. Ada teman ngajak ini. Pokoknya tidak akan fokus. Selain jauh dari keluarga, wal waton. Seorang pelajar itu harus menjauh dari tanah airnya, dari kelahirannya. Maka di kita inilah ada istilah pesantren, dikirim ke berbagai daerah anak-anak kita. Nah ini tujuannya, biar fokus ngajinya, tidak terganggu. Nah jadi begitu tugas seorang muta'alim. Nomor keduanya, menyedikitkan hubungan dari kesibukan dalam urusan dunia dan harus jauh dari keluarga dan tanah air atau tempat kelahiran. Fa innal ala'iqa sagilatun wa sarifatun. Karena hubungan-hubungan tadi yang kaitannya dengan urusan dunianya itu akan merepotkan dan akan sorifatun, tidak bikin fokus gitu, tidak akan bikin fokus, sehingga yang mestinya dia harus hafal pada hari ini karena dengan kesibukan itu tertunda, yang harusnya telah sampai kepada materi karena dengan dicampuri kesibukannya tidak tercapai. Maka hindari itu. Kalau pengen membuahkan kesuksesan, keberhasilan di dalam mendidik anak, inilah ikuti metode yang disodorkan oleh Imam Ghazali. Tuh. Jangan sampai anak kita dibikin repot dalam urusan dunia. Jauhkan dari keluarga, jauhkan dari tanah air, tempat kelahiran, alias dari rumahnya. Gitu. Yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini pun sama seperti yang tadi pada wadipah yang kedua. Tidak hanya omong kosong, tetapi Imam Ghazali mengatakan seperti itu, memberikan konsep itu berdasarkan Al-Quran. Gimana? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini bi jawbihi. Allah tidak menjadikan satu orang manusia memiliki dua hati.
Tidak ada dalam rongga seseorang ini, dalam tubuh seseorang ini dua hati, nggak ada. Yang satu A, yang satu B nggak ada. Yang satu fokus belajar, yang satu fokus kesibukannya, nggak bakal tercapai seperti itu. Maka berdasarkan ayat ini Imam Ghazali menyatakan seperti tadi. Jauhkan dari kesibukan dunia, jauhkan dari keluarga, jauhkan dari tempat kelahiran alias rumah. Wa mahmata waza'atil fikratu qasurat andarkil haqaiq. Di mana seorang muta'alim, seorang pelajar, pikirannya terbagi-bagi. Repot dengan urusan di rumahnya, repot urusan dengan sekolahnya. Gampangnya gitu kan, sederhananya. Sehingga pemikirannya terbagi. Mikirin urusan di rumah, mikirin urusan di sekolah. Qasurat andarkil haqaiq. Maka pikiran tersebut akan terbatas daripada mengetahui hakikatnya suatu perkara. Akan pendek pengetahuannya. Akan terbatas penemuan-penemuan memahami hakikat-hakikat suatu ilmu. Karena pemikirannya terbagi. Tuh. Tidak fokus dia. Maka jangan diganggu anak itu. Jangan diganggu. Apapun keadaan di rumah. Kegiatan apa yang ada di rumah. Tolong anak yang lagi sekolah, anak yang lagi pesantren, jangan dilibatkan. Jangan dilibatkan. Ini Masya Allah tantangan. Di pesantren itu Pak luar biasa. Anak lagi tenang-tenangnya. Belajar, datang orang tuanya, minta izin. Apa alasan izinnya? Hanya sekedar untuk menghadiri wisuda kakaknya saja. Coba, dibawa itu si anak pulang. Atau karena ada acara yang tidak seberapa. Istilah di sana mah di rumahnya hanya bikin wudhu gitu. Acara sederhana, tidak seberapa, minta izin ke pihak pesantren untuk membawa pulang anaknya. Nah inilah satu kendala yang menjadi penghambat keberhasilan si anak. Secara lahiriah terganggu, kemudian belum tentu sang guru pun, sang kiai pun meridhoinya karena sudah punya aturan. Maka jangan terlibatkan si anak. Kalau perlu jangan tahu apa yang ada kegiatan di rumah ini. Biar dia fokus untuk belajar. Ini kita kadang-kadang saking sayangnya kepada anak seperti itu. Melewat, mampir. Padahal belum saatnya untuk ditengok. Ada acara dikit-dikit diambil. Bagaimana mau fokusnya si anak? Bagaimana mau betahnya si anak? Kita serahkan saja ke pihak pesantren, ke pihak lembaga yang kita percayai. Nah kalau sudah diserahkan, dipercayai oleh kita, jangan diganggu-gugat. Biarkan. Nah, jadi konsep-konsep yang di pesantren, manhaj yang pesantren, metode-metode yang di pesantren yang dipakai, inilah yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Jadi harus jauh dari keluarga, harus jauh dari tempat tinggal, dan lain-lainnya. Ini kunci keberhasilan. Walidzalika qila, dengan demikian dikatakan al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kulaka. Perhatikan betapa hebatnya ini omongan.
Al ilmu la yu'tika ba'dahu. Ilmu tidak akan memberikan kepadamu ba'dahu sebagian ilmu. Artinya kita tidak akan mendapatkan sebagian daripada ilmu hatta tu'tiyahu kullaka, sehingga engkau menyerahkan diri kamu, jiwa kamu sepenuhnya. Tuh, sepenuhnya. Jadi kalau pengen berhasil benar-benar lahir batin kita untuk ilmu, fokus. Faida atoetahu kulaka, maka di mana Anda sudah memberikan dengan kata menyerahkan diri sepenuhnya, wa anta min atoihi iyaka badahu, maka pemberian kepada Anda akan sebagian ilmu tersebut itu pun ala khotorin, atas bahaya. Artinya belum ada jaminan. Sekalipun kita sudah menyerahkan jiwa raga kita sepenuhnya untuk ilmu, siang malam kita belajar tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal lelah, itu fa'anta min atohiyaka ba'dahu, baru akan mendapatkan sebagiannya saja daripada ilmu. Itu pun ala khotorin, masih diragukan. Artinya belum ada jaminan. Walaupun kita sudah semampunya, sekuat tenaga mengerahkan diri. Nah inilah. Apalagi yang belum sepenuhnya menyerahkan diri fokus mencari ilmu. Yang sudah menyerahkan diri dengan sepenuhnya, itu pun baru akan mendapatkan sebagian, itu pun belum pasti ala khotori. Jadi harus fokus. Kenapa Imam Ghazali memberikan konsep di dalam mencari ilmu harus fokus. Jangan terganggu dengan hal-hal yang lain, dengan masalah-masalah yang lain. Kata Imam Ghazali, wal fikratul mutawazza'ah ala umurin mutafarriqatin kajadulin tafruqu ma'uhu wa nasafat ali ardu ba'dahu wa tatafal hawa ba'dahu, sehingga pala yabqa minhu mayastami'u wa yablugul mazari. Wal fikratul mutawazah, pemikiran-pemikiran yang terbagi. Sekali lagi, pemikiran-pemikiran yang terbagi ala umurin mutafariqatin, dipakai atas perkara-perkara yang beda-beda. Satu sisi si anak tersebut memikirkan pelajarannya, satu sisi memikirkan kesibukan di rumahnya, bantu orang tua dan lain-lainnya umpamanya. Kan si anak yang demikian itu diseumpamakan kajadulin tafruku mau. Si anak yang pemikirannya terbagi-bagi bagaikan solokan kecil yang akhirnya terpisah-pisah. Bagaikan solokan kecil yang airnya terpisah-pisah. Mana terpisah-pisahnya? Fanasafatil ardu badahu. Seumpamanya sebagian dihisap oleh tanah, meresap tuh, di solokan tersebut. Sebagian lagi wahtatofal hawa badahu, tertiup oleh udara, menguap, artinya menguap. Nah, udah masolokannya kecil, airnya sebagian menyerap ke tanah, sebagian lagi menguap ke udara, sehingga apa? Fala yabqa minhu ma yastami'u, maka tidak akan menyisa di solokan tersebut air yang terkumpul kan? Habis diserap oleh tanah, habis jadi uap, sehingga yang ada hanya sedikit saja, yang ngalir hanya sedikit saja. Nah kalau sedikit yang ngalir walayab rugul mazari, tidak akan sampai ke tanaman-tanaman, yakni ke ladang atau ke sawah, karena habis di jalan. Nah pemikiran si anak pun di saat belajar apabila terbagi-bagi seperti itu, maka tidak akan sampai tujuan yang dicita-citakan, tidak akan tercapai, seperti halnya air dalam solokan tersebut. Nah inilah, maka kita sebagai orang tua harus benar-benar menjaga anak kita.
Pemikirannya jangan sampai terganggu dengan urusan yang lain selain dengan belajar. Selain dengan belajar. Kalau kita menyerahkan kepada orang yang dipercaya, apa itu ustadz, apa itu kiai, apa itu ulama, serahkan dengan sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Ikuti aturan. Ikuti aturan. Memang pahit gitu. Maka seorang bapak atau yang namanya orang tua memesantrenkan anak, menyerahkan anak ke satu lembaga, itu beresiko. Apa resikonya? Resikonya harus mengikuti aturan. Dan rata-rata di pesantren ini seperti ini konsepnya. Pulang ada waktunya, liburan ada waktunya, izin ada waktunya. Itu tidak lain demi keberhasilan anak kita. Maka kita harus mematuhinya, mendukungnya, bukan sebaliknya ikut ngerepotin. Tuh, udah mah repot dengan anaknya si lembaga tersebut, si pimpinan pesantren, direpotin lagi orang tuanya. Nah itu tugas kedua seorang muta'alim yang harus didukung oleh orang tuanya. Al-wadifatu salisatu alla yatakabbaru alal ilmi wala yata'ammaru alal mu'alim bal yulki ilaihi zamam amrihi bil kulliyati fi kulli tafsilin wa yad'anu li nasihatihi id'anal maridil jahil litobi bil musfik al-hadik. Al-wadifatu salisatu, adapun tugas yang ketiga, Allah ya takabar, seorang mutalim jangan takabur, jangan ego, jangan sombong. Alal ilmi terhadap ilmu. Wala yata'ammaru alal mu'alim. Dan tidak menentang terhadap guru. Bal yulki ilahi, akan tetapi seorang mutalim harus menyerahkan kendali urusan kepada gurunya. Bil kuliati, dengan secara keseluruhan. Fi kulli tafsilin, dalam semua rincian. Setiap rincian. Wayat anu linusihi, atau wayat anu linasihat, dan harus tunduk, manut, nurut terhadap nasihat gurunya. Id'anal maridil jahil, seperti patuhnya, tunduknya seorang yang sakit, yang bodoh, litobib, terhadap dokter, al-musfik, al-hadik, terhadap dokter yang musfik, memiliki sifat kasih sayang, al-hadik, yang cerdas. Wayam bagi ayatawadu alimu alimihi wayat lubasawab wasyarab bikhidmatihi. Dan seyogyanya seorang muta'alim, seorang pelajar, merendahkan dirinya limu alimihi, terhadap gurunya, dan wayat lubasawab, mencari pahala, wasyarab, dan kemuliaan, bihidmatihi, dengan cara menghidmah, melayani sang guru. Qala Sa'bi, berkata Imam Sa'bi, sholla Zaid bin Sabit ala janajatin faqarabtu ilahi biglatahu liar kabaha. Sholla, melakukan sholat, Zaid bin Sabit, Imam Zaid bin Sabit, ala janajatin, sholat jenazah. Faqarabtu, maka aku mendekatkan terhadap dia, baglatahu, terhadap bigolnya, untuk ditungganginya. Faja'a Ibnu Abbas, maka datang Sayyidina Ibnu Abbas. Fa'akhoda birikabihi, Sayyidina Abbas memegang kendaraan Zaid tersebut. Faqala Zaid, maka dia berkata, maka Zaid berkata, kholli anhu yabnab. Faqala, maka ngomong atau maka berkata Imam Zaid bin Sabit, kholli anhu, melepaskan engkau wahai Ibnu Ami, anak paman Rasulullah SAW.
Faqala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas berkata, hakada, demikian umirna, kami diperintah, an-naf'al, untuk melakukan, bil ulama, terhadap ulama, wal kubaro, dan orang-orang besar. Faqobala, maka mencium Zaid bin Sabit yadahu, terhadap tangan daripada Ibnu Abbas. Waqala, dan berkata Zaid, umirna, kami diperintah, an-naf'ala, melakukan, bi ahli baitin, terhadap ahlu bait nabiyina, nabi kita. Waqala, dan Nabi mengatakan, laisa min ahlakil mu'min at-tamaluk illa fi talabil ilmi. Bukanlah bagian daripada akhlak seorang mukmin at-tamaluk, melakukan tamaluk. Apa tamaluk itu? Ziyadatul tawadud, tambah kecintaan, illa fi talabil ilmi, kecuali di dalam mencari ilmu. Fala yang bagi li talibil ilmi ayyatakabbaru alal mu'allim, maka seyogyanya seorang muta'alim tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Kepada siapa? Alal mu'allimi, terhadap mu'allim, gurunya. Wa man takabbarahu alal mu'allim ayyastankifa min anil istifadati illa minal marmukina al masyhurina wa huwa ainul hamaqah. Wa man takabbara, barang siapa yang sombong, alal muallimi, terhadap gurunya,